Prasetya, saya dari kelas 11 sampai 3. Jadi kita mau nanya-nanya seputar OSIS dan ketua OSIS. Pertanyaan pertama, sudah berapa lama Anda menjabat sebagai ketua OSIS? Saya menjabat itu dari bulan November, kurang lebih udah 4 bulan. Baik. Apa visi dan misi Anda untuk OSIS sekolah ini? Kalau buat misi saya sedikit lupa, tapi kalau misi saya menjadikan OSIS bersinergi internal maupun eksternal dengan mengedepankan aspirasi siswa guna tercipta lingkungan harmonis dan kolaboratif. Tapi kalau misi saya itu lebih ke arah berkolaborasi bareng sama school, sama warga sekolah. Apa program kerja unggulan yang Anda tawarkan untuk meningkatkan kualitas OSIS? Kebetulan saya udah berjalan di Maju Digital, itu ada di Blogger, biasanya di share itu di grup MPK kelas, berisi tentang informasi-informasi yang ada di OSIS maupun di luar OSIS. Baik. Apa gaya kepemimpinan yang Anda anut? Kalau gaya kepemimpinannya kebetulan saya liberal, di mana semua itu terbuka secara luas-luasnya, tapi juga mempertimbangkan daripada masukan-masukan mereka. Jadi nggak terlalu terbuka, tapi lebih ke arah sharing aja sih kalau ada apa-apa. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana Anda akan mengatasi perbedaan pendapat di antara anggota OSIS? Itu kebetulan sama kayak tadi di gaya pemimpin, saya mau ada keterbukaan dari masing-masing anggota. Jadi buat ngatasinnya itu ya, yang pasti kita omongin dulu. Kalau belum bisa diomongin, baru nanti saya bakal minta tolong dari teman-teman BPH buat turun juga. Tapi kalau tetap nggak bisa ya, mungkin saya bakal minta tolong sama teman-teman MPK buat ngatasin. Bagaimana cara Anda membangun tim yang solid dan efektif? Cara membangun itu biasanya kita ada beberapa pertemuan di hari weekend yang isinya itu nggak selalu tentang OSIS, tapi kita cuma sharing-sharing biasa aja. Menurut saya itu udah efektif dan membangun keluarganya di OSIS kita. Mana Anda akan memotivasi anggota OSIS untuk aktif berkontribusi? Kalau menurut saya masuk OSIS itu udah pasti mereka udah punya tujuan sendiri, udah punya tujuan sendiri. Jadi kalau buat saya sendiri di OSIS itu nggak ada motivasi kalau dari saya, tapi lebih ditekanin mereka itu di OSIS sebenarnya apa dan mau apa di OSIS. Jadi kalau soal motivasi saya enggak, tapi lebih menekankan mereka mau apa di OSIS. Nah, selanjutnya bagaimana Anda akan menampung dan menyalurkan aspirasi siswa? Kita udah ada beberapa kotak saran digital. Jadi kalau mau ngasih saran apapun tentang organisasi, itu nanti bisa langsung ke grup MPK kelas aja, yang masuk grup MPK kelas. Nanti udah ada video di deskripsinya itu udah ada. Jadi kalian yang mau nyampein keluh kesah atau saran-saran bisa langsung di grup MPK aja. Oke. Terus bagaimana Anda akan memastikan bahwa suara siswa didengar dan dipertimbangkan? Itu biasanya kalau buat suara mereka itu lebih ke event-event biasanya nanti. Nah, dimana nanti misalkan mau ada event dekat-dekat ini itu 17 Agustus atau MPLS, itu mereka bisa bebas nyumbangin ide dari mereka, dan gimana caranya mereka melihat potensi diterima atau enggak dari kami. Itu nanti kita bakal ada transparansi dari IG OSIS. Jadi kita bakal ngasih tahu ke mereka, ke seluruh publik, ini saran ini dipertimbangkan atau enggak. Kalau bagus dan potensinya banyak, juga benefit bagi sekolah banyak, bisa jadi dari OSIS itu bisa ngeluarin hak yang kayaknya boleh ditetapkan di sekolah ini. Terus bagaimana Anda akan membagi waktu antara kegiatan OSIS dan tugas akademik? Lebih ke PKL sih kayaknya, karena susah ngatur waktunya, bagi waktunya mungkin ya. Kalau lagi di PKL ya ngurusin PKL dulu sampai selesai. Kalau udah pulang sekolah, tugas dulu, habis itu baru OSIS. Jadi ngebagi waktunya itu di satu tempat itu harus fokus sama tujuan itu, nggak mikirin hal-hal yang lain di luar itu. Apa yang akan Anda lakukan jika melakukan kesalahan atau tidak memenuhi janji? Yang akan saya lakukan ya, saya nggak bertindak apa-apa karena kan saya ngelanggar, tapi mungkin dari regulasinya itu nanti bakal dipertanggungjawabkan di akhir jabatan, dan nanti mungkin ada beberapa orang petinggi yang bakal ngasih hukuman atau sanksi atas ketidakbertanggung jawaban saya. Tapi
Menurut saya dari awal saya menjabat sampai sekarang semua yang saya omongin itu udah hampir terpenuhi, cuman gimana cara saya ngatur buat organisasi OSIS ini makin maju aja ke depannya gitu sih. Apakah Anda memiliki pengalaman berorganisasi sebelumnya? Kebetulan saya di rumah ketua Karang Taruna RT dan juga saya dicalonin jadi ketua Karang Taruna RW. Juga di SMP saya ketua basket, sama saya di SMP itu juga ketua voli, cuman lebih aktif ke basket aja. Apa keterampilan yang Anda miliki yang relevan dengan posisi ketua OSIS? Saya kebetulan dikasih kelebihan berpikir, jadi sesuatu yang belum terjadi itu udah saya pikir dan lebih lanjut, dan mungkin lebih nyatanya itu di public speaking. Jadi saya bisa public speaking yang lumayan lancar, tapi juga masih butuh banyak pengalaman lagi. Bagaimana Anda akan mengembangkan diri sebagai pemimpin selama menjabat? Kembangkan diri, kalau itu menurut saya lebih belajar buat mengenal karakter-karakter di masing-masing anggota aja. Karena mau itu pemimpin mau enggak, kalau kita udah paham sama karakter masing-masing, dia juga termasuk ilmu juga dari sendiri juga sih. Kenapa tertarik buat jadi ketua OSIS? Tertarik sebenarnya alasan simple. Ini sekolah didominasi sama perempuan dan saya suka hal baru. Saya pengen melihat sedikit gebrakan gimana kalau sekolah ini dipimpin sama ketuanya laki-laki, dan kebetulan Tuhan berkehendak oke, jadi saya diizinkan jadi ketua OSIS di sini. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada seluruh siswa sampai dari pengalaman ini? Pesannya mungkin saya mau ngasih pesan buat OSIS tahun berikutnya aja yang mau masuk OSIS kali ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mau masuk OSIS, saya berharap di organisasi ini udah banyak yang udah banyak yang baru-baru, inovasi yang baru juga, dan gaya pemimpinnya juga sekarang udah fix, udah benar. Buat nanti teman-teman yang masuk OSIS, jadi ketua OSIS itu sebenarnya nggak gampang. Jadi kalau kalian nanti pengen masuk OSIS terus pengen jadi ketua OSIS, mending nggak usah, karena tanggung jawabnya besar, tugas-tugas juga banyak, PKL juga banyak, lebih dipertimbangkan lagi, dan yang pasti jadi ketua itu nanti dia bertanggung jawabin di akhirat. Apakah ada program baru yang akan diluncurkan oleh OSIS? Program barunya mungkin kalau buat tahun sekarang kita udah munculin pengajian digital dulu, tapi mungkin nextnya itu sebenarnya susah sih kalau munculin hal baru di sekolah kita ini, karena ada beberapa pro kontra juga. Tapi yang pasti yang baru itu biasanya ada di event-event rutin kayak Pasmit sama 17-an. Mungkin yang beda itu dari konsepnya aja sih. Bagaimana OSIS akan memastikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan bermanfaat dan menyenangkan bagi siswa? Yang pertama itu biasanya ada survei dari teman-teman yang PK buat ke setiap kelas. Dari mereka itu pasti berkeinginan pengen nanya hal-hal baru dengan beberapa pertimbangannya yang mungkin mereka pengen sama kayak sekolah lain atau memajukan sekolah dengan hal-hal baru. Dan kayak gitu kita langsung ada yang rapat sama OSIS, di mana pertimbangan mereka itu kita diskusiin, kita naikin dulu ke sekolah. Kalau sekolah mungkin belum, mungkin kita ganti kegiatan-kegiatannya yang lebih efisien dengan pertimbangan lagi dengan yang dilihat dari para siswa itu. Bagaimana OSIS akan mengatasi kendala atau masalah yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan? Kita itu ada evaluasi biasanya setelah kegiatan. Itu dipimpin sama ketua pelaksananya yang di event tersebut. Mengevaluasinya itu kita berobjek jadi satu-satu, dari mulai MCC, dari mulai koordinator lapangan sampai ke sesi kebersihan yang beres lapangan, itu bakal dievaluasi. Dan kalau ada beberapa kesalahan mereka di hari itu yang mungkin sedikit fatal, kita nggak ada penggantian, cuman mungkin di off-kan sementara buat event selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Kang Mul atas waktunya dan sudah meluangkan waktunya, juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama teman-teman.